Pertanyaannya adalah, Mas Heri, langkah praktis buat kami apa? Langkah praktisnya adalah Bapak Ibu bisa lakukan survei. Survei ke karyawan, survei ke mitra, survei ke stakeholder. Kira-kira apa sih pengetahuan, soft skill ataupun technical skill yang dibutuhkan, gitu ya. Terus Bapak Ibu juga bisa nih bikin diskusi dengan kelompok kecil. Bapak Ibu gabungin dari beberapa divisi gitu ya, atau beberapa bagian gitu ya. Atau yang ketiga, Bapak Ibu observasi langsung di lapangan, ketemu langsung dengan konsumen, berdinamika dan lainnya gitu ya. Nah, nantinya ketiga data ini Bapak Ibu olah gitu ya. Ada yang mengolahnya mungkin dengan baca satu-satu, bagus Bapak Ibu. Ada orang-orang yang mengolahnya pengennya praktis. Dia masukin ke ChatGPT. Bisa nggak? Bisa. Tapi Bapak Ibu hati-hati. ChatGPT itu akan memberikan data yang bagus ketika Bapak Ibu kasih prompting yang sesuai. Apalagi kalau Bapak Ibu ChatGPT tidak berbayar. Nah, tentunya datanya akan jelek ataupun error gitu ya. Pressman pakai nggak ChatGPT? Enggak, Bapak Ibu ya. Terutama ketika kami melakukan analisa, itu butuh ekspertisnya kami. Sedangkan ChatGPT itu tidak ada expertise freshman gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika sudah dapat data ini, jangan mentah-mentah menggunakan ChatGPT untuk membantu mengolahnya. Tetapi Bapak Ibu juga manfaatkan kapasitas dan pengalaman Bapak Ibu gitu ya. Nah, terus hasilnya bisa diapain Mas Heri? Nah, hasilnya nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam namanya training need analysis worksheet gitu ya. Jadi di sana itu biasanya Bapak Ibu masukin nih kira-kira kebutuhan program pembelajaran apa aja dari sisi knowledge ataupun pengetahuan, soft skill ataupun technical skill. Itu yang pertama. Kedua, Bapak Ibu juga bisa lihat nih dari kacamata kompetensi gitu ya atau skill matrixnya gitu ya. Bapak Ibu cek nama-nama per orangnya, jabatannya, kemudian ke sebelah kanan ini adalah terkait dengan kompetensinya. Ketemu nggak nih? Match nggak nih gitu ya. Atau yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa melakukan namanya business performance analysis gitu ya. Kira-kira kalau dari kacamata finansial, objektifnya apa yang mau dicapai, current positionnya seperti apa, dan apa ekspektasinya gitu ya. Sehingga kita bisa desain nih solusinya dalam bentuk pembelajaran. Nah, tiga hal ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Resource-nya ada banyak di internet sana, di luar sana, tapi jika Bapak Ibu nanti bisa kami kirimkan juga bareng sama materi ini gitu. Nah, setelah Bapak Ibu nanti bisa menempatkan dalam worksheet-nya gitu ya, tahap selanjutnya adalah kita mendesain objektif pembelajaran. Nah, kadang banyak banget organisasi, termasuk saya dulu waktu masih muda gitu ya, saya meremehkan namanya objektif pembelajaran. Ah, ngapain sih hanya teori gitu ya. Tapi faktanya ketika saya menggunakan, saya menjadi konsultan, bahkan saya sempat menjadi orang yang membandingkan vendor-vendor, dan sekarang saya menjadi vendor gitu ya. Saya melihat bahwa kesalahan para learning designer dalam menentukan objektif pembelajaran akan berpengaruh terhadap metode yang digunakan. Jadi, ketika sebuah perusahaan menuntut adanya return of investment dari program pelatihan, kita harus cek dari learning objektifnya. Kalau dari objektifnya ada saja sudah salah, terlalu besar, tidak realistis, pasti ROI secara bisnisnya rendah gitu. Kenapa? Karena permasalahannya di pengetahuan, tetapi solusinya adalah pakai motivator. Sering banget Bapak Ibu ya, dulu waktu saya bikin training gitu ya, saya open pitching vendor gitu ya. Vendor yang mendaftar itu adalah motivator Bapak Ibu gitu ya. Hingga akhirnya saya bikin satu aplikasi pakai Excel gitu ya, yang bisa menseleksi para vendor. Sehingga saya ketahuan nih, vendor mana yang memang pintar membawakan materi, sama vendor mana yang pintar memoles materi, gitu ya. Nah, itu bisa dibedakan, gitu ya. Sehingga learning objektif ini bisa dibagi jadi tiga hal. Satu, dari domain kognitif, afektif, atau psikomotor. Kalau Bapak Ibu tujuannya adalah aspek terkait dengan afektif, contoh misalkan terkait dengan integritas, tetapi metode Bapak Ibu adalah metodenya kognitif, dengan ngasih motivator gitu ya, nggak akan tercapai Bapak Ibu gitu ya. Integritas perlu dicapai dengan metode apa? Nah, itu jadi poin penting Bapak Ibu ya dalam menentukan dari objektif gitu ya. Ini ada banyak di internet, Bapak Ibu bisa cari.
Tetapi angka praktis yang akan saya ajarkan adalah gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini sebagai orang yang menjadi seorang learning designer, pasti Bapak Ibu udah biasa dengan kaidah ABCD. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu ada degree gitu ya. Maka kalimat dalam menyusun learning objektif itu harus sangat jelas. Contoh, yang paling atas itu objektif yang belum diperbaiki. Mengenalkan kepada peserta konsep dasar organizational behavior. Ketika sudah diperbaiki menjadi, setelah pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan konsep dasar dari OD, dari organizational behavior, sesuai dengan best practice. Atau Bapak Ibu ganti, dalam 1 tahun, semua orang yang berada di fungsi HC harus bisa menjelaskan apa saja komponen dari organizational behavior yang mempengaruhi performa bisnis sehingga sesuai dengan standar SKKNI nasional misalkan. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi, penting buat kita menentukan learning objektif yang jelas supaya Bapak Ibu bisa menentukan metode belajar yang jelas. Bapak Ibu bisa mendorong vendor-vendor itu memberikan solusi juga yang jelas. Gitu ya. Karena kadang banyak vendor itu mengirimkan sales atau marketingnya ketika pitching. Sedangkan sales dan marketing tidak bisa memahami materi secara mendalam. Beda kalau yang turun trainer, kurang lebih kayak gitu ya. Ketika objektifnya sudah jelas, Bapak Ibu bisa dengan mudah menentukan learning metodenya gitu ya. Secara strategi pembelajaran, apakah modelnya pemaparan, apakah modelnya eksplorasi. Dari sisi waktu belajar, apakah sifatnya asinkronus, tidak dalam waktu bersamaan, apakah sifatnya dalam waktu bersamaan, sinkronus gitu ya. Atau dari sisi jarak, apakah sifatnya on-site learning, kita datang trainernya gitu ya. Atau distance learning gitu ya. Trainer dan learner berada pada lokasi berbeda. Nah, ini akan ngaruh nih ke metodenya gitu Bapak Ibu. Dari situ kita bisa semakin detail turun nih Bapak Ibu ya. Kalau memang materinya terkait dengan product knowledge gitu ya. Kalau metodenya motivasi nggak akan cocok. Mungkin metodenya harus dengan kita kasih bahan bacaan. Ada soft file-nya. 20% mungkin bisa dicapai dengan mereka baca bukunya gitu ya. Buku terkait dengan produk jualan mobil apa aja. Kita tambahin 30%. Dari mana? Video penjelasannya. Nah, buat menambah pemahaman dia soal mobil, bagaimana? Ternyata ada juga live demonya. Kita ajak mereka ke dealer, kita jelaskan. Atau kita ajak ke pabrik gitu ya. Tetapi kadang di lapangan sales ini menghadapi banyak masalah. Oh ya udah, kita kasih case study juga gitu ya. Jadi banyak banget sekarang owner bisnis gitu ya ataupun HR gitu ya, ketika melihat sebuah permasalahan, jangan diselesaikan dengan solusi training. Salah Bapak Ibu ya. Training itu tidak menjawab masalah terkait pemahaman, skill, baik itu soft skill ataupun technical skill. Training itu hanya salah satunya aja. Nah, ini bisa Bapak Ibu screenshot dan bisa Bapak Ibu jadikan pegangan juga gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu semua sudah Bapak Ibu pahami. Nah, supaya semuanya itu terdokumentasi dengan baik, semuanya itu terstruktur gitu ya. Kita catatlah Bapak Ibu di silabus. Kenapa perlu dicatat? Ini ini menarik ya Bapak Ibu ya. Orang Indonesia itu tidak biasa mencatat. Tetapi dengan kita mencatat, maka kita bisa membuat ini berkelanjutan untuk kita improve. Dengan berkembangnya bisnis, maka silabus ini akan berubah. Akan bertambah metodenya, bertambah informasinya, bahkan berganti secara major. Pastinya gitu ya Bapak Ibu. Sehingga silabus ini bisa jadi contoh Bapak Ibu untuk bisa memastikan hasil analisanya tidak hanya ada di pikiran, tidak hanya ada di iPad atau di kertas, tetapi terdokumentasinya secara rapi. Gitu. Nah, untuk informasi detailnya Bapak Ibu tentunya bisa ikut di workshop kami gitu ya, yang akan berjalan di 9 sampai 10 April gitu ya. Silakan Bapak Ibu nanti daftar aja ke Mbak Kia gitu ataupun Mas Imam gitu. Ini adalah cuplikan materinya dan tentunya Bapak Ibu juga bisa cek beberapa tools kami gitu yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai orang HR, business owner ataupun lainnya gitu ya. Bapak Ibu bisa pakai Mailmer Tools supaya Bapak Ibu bisa kirim informasi yang customize ke email yang berbeda dengan isi yang berbeda gitu ya.
Atau Bapak Ibu yang suka bikin QR, daripada pakai Bitly yang gratis gitu ya dan terbatas, Bapak Ibu bisa pakai ini gitu ya, QR Code Maker gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa pakai gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Kia. Oke, terima kasih banyak Mas Heri. Ilmunya nih bermanfaat banget nih Mas Heri. Nah, kita open question untuk 3 pertanyaan tercepat kali ya Mas. Mungkin dari teman-teman, dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin kita berdiskusi atau menanyakan isu-isu yang ada di tempat kerjanya? Boleh banget nih kita sambil diskusi dengan Mas Heri Hermawan. Mungkin sambil menunggu dari teman-teman bertanya, aku mau nanya satu pertanyaan dulu sih Mas Heri. Dari yang tadi sudah disampaikan, aku penasaran, ada nggak sih cara untuk bisa memastikan bahwa program pelatihan yang udah dirancang itu mendukung pencapaian target bisnis, tapi berdasarkan balance scorecard tersebut, Mas Heri? Oke, terima kasih Mbak Kia. Ada, pertama, untuk bisa memastikan memang kita bisa mendesain sebuah program belajar yang mencapai bisnis, pastikan Bapak Ibu punya strategi. Nah, kadang ketika saya tanya ke beberapa business owner gitu pun, ada nggak bisnis strateginya? Nggak ada. Kenapa request training ini gitu ya? Nah, kadang tuh mereka sulit menjabarkan. Jadi salah satu untuk bisa melihat ketercapaiannya, satu punya bisnis strategi, dan yang kedua punya silabusnya. Nah, ini adalah salah satu alat ukur sederhana untuk menjawab pertanyaan Mbak Kia tadi. Oke, oke, sip, sip, sip. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Nah, ini udah dilampirkan juga materinya sama Mas Heri. Kita juga ada tools yang tadi sudah dijelaskan. Kita ada QR code juga kalau teman-teman membutuhkan banyak membutuhkan untuk bikin QR code. Kita jadi nggak usah ribet-ribet pakai Bitly ya. Nah, kita juga udah ada nih toolsnya.